Menikah adalah persoalan yang ruwet di Indonesia, apalagi kalau pasangannya beda agama. Setidaknya ada dua agama yang menyatakan menikah beda agama dilarang. Pertama Katolik dan kedua Islam. Tapi secara umum, yang paling keras menolak pernikahan beda agama adalah kelompok Islam. Karena selain jumlahnya yang banyak, doktrin agama yang menganggap non-Muslim sebagai ancaman masih banyak dilakukan. Persoalan ruwetnya pernikahan beda agama karena Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pernikahan dilakukan sesuai dengan agama mempelai. Sebelumnya terjadi tarik ulur penafsiran di pengadilan soal undang-undang tersebut. Ada kalanya pihak yang mengajukan gugatan pernikahan beda agama dimenangkan, ada kalanya tidak. Pokoknya ruwet. Kemudian tiba-tiba Mahkamah Agung menegaskan pelarangan pernikahan beda agama melalui surat edaran yang diterbitkan. MBR dan MUI bersorak kegirangan. Tapi banyak orang merasa geram dengan keputusan tidak manusiawi tersebut. Pelarangan nikah beda agama menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat campur tangan dalam urusan agama dan kebebasan beragama. Sebagai sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, negara harus menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Negara tidak boleh memaksakan doktrin agama tertentu dalam menyelenggarakan negara. Sebagaimana juga agama tidak boleh menjadi dasar penetapan hukum negara. Kedua entitas ini harus tetap berdiri di atas semua kepentingan dan bersatu dalam menciptakan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh warga negara. Segenap pihak mulai dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berjalan beriringan. Tapi yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya. Meskipun MA sudah mengeluarkan surat keputusan, tapi pemerintah tetap memegang keputusan pengadilan. Artinya, secara tidak langsung tidak mau mengikuti keputusan MA. Negara maju telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam menyikapi pernikahan beda agama. Mereka hanya berperan sebagai pengawas yang memberikan surat pernikahan, tanpa campur tangan dalam ritual pernikahan yang menjadi ranah agama. Pasangan bebas untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan keyakinan agama dan budaya mereka. Sehingga tercipta kebebasan beragama yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya, di Indonesia, pemerintah terlalu jauh campur tangan dalam proses pernikahan yang seharusnya menjadi bagian dari ritual agama. Hal ini menyebabkan pernikahan beda agama seringkali tidak dapat dilakukan karena batasan doktrin agama. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali pasal perkawinan yang sudah tidak relevan dengan zaman ini, agar pemerintah tidak ditunggangi oleh penafsiran agama yang sempit. Melanggengkan larangan nikah beda agama berarti juga melanggengkan konflik dan perpecahan antar agama. Masyarakat terkotak-kotak dan rentan terbenturkan karena perbedaan keyakinan agama mereka. Pemisahan dan pertentangan yang terjadi di akar konflik ini akan sulit untuk diatasi jika akar masalahnya tidak diselesaikan. Selain itu, pelarangan nikah beda agama juga dapat menyebabkan perpindahan agama semu. Beberapa pasangan mencari cara agar tetap bisa menikah sesuai aturan hukum dengan cara berpura-pura pindah agama dan kembali setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini membuat agama kehilangan kedudukan agama yang sakral dan berdampak pada nilai-nilai moralitas dalam masyarakat. Masalah lain yang harus dihadapi oleh pasangan beda agama adalah mereka terpaksa memutuskan hubungan karena batasan hukum yang ada. Ini berarti mengorbankan kebahagiaan dan cinta mereka karena larangan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ini sungguh menciderai rasa keadilan.
Semoga saja segera ada undang-undang baru untuk mengganti undang-undang diskriminatif terkait pernikahan beda agama. Dengan begitu, masyarakat Indonesia dapat menjembatani pernikahan beda agama dengan baik, tanpa harus menutup pintu bagi mereka yang ingin mengikat cinta dan hubungan batin dengan pasangan dari agama yang berbeda. Melalui solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan semangat keberagaman, kita dapat membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan damai. Semoga Indonesia semakin dewasa dan rasional, tanpa lagi memaksakan doktrin beragama mereka dalam peraturan negara.